لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis. Dan tentunya ini adalah suatu nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dimana di dalamnya tentu kita mengharapkan keberkahan. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu Asyrul Qaidatul Istiqomah, 10 kaidah tentang istiqomah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dan pada pekan lalu kita sudah masuk pada kaidah yang ketiga ya, yaitu aslul istiqomah. Asal dari istiqomah, istiqomatul qalb, istiqomahnya hati. Jadi asal dari istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Dan pada pekan lalu kita sudah berada di akhir-akhir pembahasan, di mana Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ya, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging, dan apabila daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila daging itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah qalb, hati. Ya. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa malikuha wa hiyal munafidatu lima ya'muruha. Karena hati adalah rajanya, sedangkan jasad atau tubuh al-jawarih itu menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh hatinya. Al-qabilatu lima ya'tiha min hidayati. Hati menerima apa-apa yang diberikan sebagai petunjuk. Jadi anggota badannya menerima dari perintah dari hatinya. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasduru an qasdihi wa niyatihi. Jadi tidak akan istiqomah anggota badannya, tidak akan istiqomah anggota badannya sedikit pun sampai dia datang keinginan atau niat yang datang dari hati. Karena bahwa huwa mas'ul anha kulliha. Nah, hati itu adalah dia yang bertanggung jawab atas anggota badan. Baik. Walihada qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di mana hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak keturunan.
ya, di mana suatu hari nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak keturunan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang selamat. Wa kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ini doa Nabi ya, yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabb, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang selamat. Nah, ini akhir dari kaidah yang ketiga yang dipaparkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Kaidah pertama yaitu istiqomah adalah apa? Kaidah pertamanya istiqomah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat istiqomah itu menetapi jalan yang lurus. Kemudian kaidah yang ketiga bahwa istiqomah, asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Tapi sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat, al-qaidatu ar-rabi'ah. Kaidah yang keempat adalah al-istiqomatu matlubatun minal 'abdi hiya as-sadadu. Istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah as-sadad. Apa itu as-sadad? Nanti dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah taala. Ya, jadi istiqomah yang dituntut dari seorang hamba yaitu as-sadad. Fa in lam yaqdir fal muqarabah. Akan tetapi jika dia tidak mampu sampai pada tingkat as-sadad, maka dia fal muqarabah, mendekati dari as-sadad. Apa sih as-sadad itu? Nanti di sini dijelaskan ya. Kemudian qala Syekh Hafizahullah taala, wa qad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mengumpulkan hadaini al-amraini fi qawlihi, dua perkara ini di dalam ucapannya. Yang mana yang dimaksud dua perkara ini? Yaitu as-sadad dan al-muqarabah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua perkara ini di dalam ucapannya. Apa ucapan Nabi? Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yusadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada orang yang bersikap keras kecuali dia akan terkalahkan. Ya? Dan tidak ada orang yang bersikap keras di dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Fasaddadu, maka bersikap luruslah, as-sadad, bersikaplah yang tepat. Wa qaribuhu, dan kalau dia tidak mampu untuk bersikap yang tepat, maka mendekati dari yang tepat itu. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Jadi maka amalkanlah agama itu sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Berusahalah tepat, berusahalah sempurna di dalam melaksanakan syariat agama sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan ungkapan sesungguhnya agama itu mudah di dalam kitabnya Fathul Bari, Fathul Bari di dalam syarah Sahih Bukhari ya. Beliau menyebutkan Islam itu adalah agama yang mudah dibandingkan dengan agama-agama yang sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari umat ini beban syariat yang dipikulkan kepada umat-umat sebelumnya. Contoh di dalam masalah taubat ya. Misalnya taubatnya umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa. Ketika mereka ingin bertobat, maka mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri. Itu taubatnya orang-orang terdahulu. Sedangkan taubatnya umat ini adalah dengan meninggalkan
perbuatan dosa dan berazam, berkemauan kuat, berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa seorang muslim berkewajiban untuk tidak berlebih-lebihan di dalam perkara ibadahnya. Sebagaimana keadaan 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana salah seorang di antara mereka berkata, saya tidak akan menikah, saya tidak akan menikahi perempuan. Kemudian yang lain juga berkata, saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Yang lain lagi berkata, saya akan sholat malam semalam suntuk. Maka di sini Rasulullah SAW melarang mereka dari semua hal itu dan memberi nasihat kepada mereka agar melaksanakan amal semampunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Baik, kita lanjutkan ya. Qala Syekh hafizahullah taala, fal matlubu fi babil istiqamati as-sadad. Maka yang diinginkan di dalam bab istiqomah ini adalah as-sadad. Ya, apa itu as-sadad? As-sadadu an tasibus sunnah. Ya, as-sadad itu agar mencocoki sunnah, sesuai dengan sunnah. Artinya bersikap tepat, bersikap lurus dan mencocoki sunnah. Ya, yaitu mengikuti sunnah, apa yang sudah ada dari Nabi itu diikuti. Ya, kemudian sunnah di sini ya maksudnya adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam hal ibadah, mencakup perkara ibadah. Ya, sunnah yang dimaksud di sini mencakup perkara ibadah, mencakup perkara muamalah, dan mencakup perkara akhlak. Jadi apa itu sunnah Rasul di dalam berakidah? Yakni maksudnya apa ajaran Rasulullah SAW dalam berakidah. Apa sunnah Rasul di dalam beribadah? Yakni apa ajaran Rasulullah di dalam beribadah. Nah, kemudian demikian juga dengan sunnah Rasul dalam bermuamalah. Artinya apa ajaran Rasul dalam bermuamalah. Kemudian juga dalam berakhlak, artinya apa ajaran Rasulullah SAW dalam berakhlak. Jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah ajaran yang dibawa Nabi SAW, mencakup apa? Perkara-perkara yang diwajibkan atau mencakup perkara-perkara yang mustahab ataupun perkara yang sunnah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, atau perkara-perkara yang harus ditinggalkan dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan sunnah di sini, ya, mencocoki sunnah, yaitu ajaran Islam itu sendiri. Memang ada beberapa definisi sunnah, ya, tapi itu tergantung pada konteks apa yang kita akan bicarakan. Nah, misalkan sunnah di sisi para ulama hadis, mereka mengatakan bahwa sunnah itu adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau takrir, ya, termasuk akhlak. Takrir itu penetapan. Nah, itu dimaksud, itu sunnah juga dikatakan sunnah dari sisi para ulama hadis. Ya, baik dari ucapan, perbuatan, akhlak, takrir, termasuk bentuk fisiknya. Ini sunnah yang dimaksud oleh ulama hadis. Sedangkan sunnah menurut ahli fuqaha, apa itu ahli fuqaha? Ahli fikih. Sedangkan sunnah di dalam ahli fikih adalah perkara yang tidak wajib. Itu perkara yang tidak wajib menurut mereka, definisi yang mereka geluti, yang mereka dalami. Sunnah itu menurut ahli fikih adalah
ma amara bihi syari' la ala wajhi al-ilzam. Apa-apa yang diperintahkan oleh syari', pembuat syariat, dan tidak dalam bentuk keharusan, tidak dalam bentuk wajib, itu sunnah. Ma yusabu imtithalan, siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala. Ini yang dimaksud sunnah dari ulama fikih, seperti sholat rawatib ya, seperti itu yang dimaksud sunnah menurut mereka, ahli fuqaha. Namun kata imtithal itu penting juga disebutkan di sini ya. Mayusabu imtithalan, apabila pelakunya mengerjakan dengan niat imtithal. Apa itu imtithal? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus dengan niat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan pahala. Jadi kata imtithal sekali lagi itu sangat penting dan harus disampaikan, harus kita sampaikan, karena kalau tidak ada niat imtithal, niat mengikuti atau mencontoh Nabi, maka tidak ada pahala baginya. Nah, ini definisi ahli fuqaha, ahli fikih. Sedangkan sunnah di dalam konteks akidah itu lain lagi, ya? Lain. Jadi sunnah dalam konteks akidah yaitu lawan dari sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Perkara apa? Perkara bid'ah. Nah, itu definisi dari ulama akidah. Ini sunnah dalam konteks akidah, yaitu sesuatu yang tidak dicontohkan, lawan dari sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan sunnah yang kita bicarakan di sini itu cakupannya lebih luas daripada yang kita sebutkan tadi. Itu cakupannya lebih luas. Seluruh ajaran Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sunnah yang dimaksud di sini sekali lagi bukan hanya sunnah yang dibicarakan dalam konteks ilmu hadis, bukan pula sunnah yang dibicarakan di dalam konteks ilmu fikih, yang mana kedudukan sunnah itu di bawah perkara yang wajib, bukan pula yang dibicarakan dalam ilmu akidah yang hanya sebatas membicarakan perkara bidah, bukan itu. Akan tetapi di sini membicarakan seluruh ajaran Islam. Ya. Ini yang dimaksud di sini, mencocoki apa? Sunnah. Baik, kita lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan yad'u Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika Ali radhiyallahu anhu memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkannya satu doa yang dimana doa itu akan dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakanlah, Allahumma hdini wa saddidni. Ini bagus sekali doanya, kita hafalkan ya. Pendek. Allahumma hdini wa saddidni. Wahai Rabbku, berilah aku petunjuk dan ketepatan dalam mengamalkannya. As-sadad, sini as-sadad ya. Berilah aku petunjuk dan ketepatan dalam mengamalkannya. Jadi apa sadad tadi? Berlaku lurus, ya, tepat atau mencocoki sunnah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wadhkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadadi as-sadad as-sahmi. Dan ingatlah, dengan hidayah itu dialah yang menuntun ke jalan yang lurus, yang tepat. As-sadad. Apa itu as-sadad? As-sadad as-sahmi, seperti anak panah yang melesat ke menuju sasarannya, ya. Seperti sebuah anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Itu as-sadad as-sahmi.
Qala Syekh hafizahullah ta'ala, fal 'abdu madlubun minhu an yujahida nafsaha ala an yusiba as-sadad. Maka seorang hamba dituntut darinya agar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan as-sadad ini. Wa an yusiba hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yusiba hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar dia sesuai di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahjahu wa sulukahu wa yujahida nafsahu ala dzalik. Ya, dan di atas jalan Rasulullah, di atas perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersungguh-sungguh pada dirinya. Fa in lam yatamakkan fa alaihi bil muqarabah. Akan tetapi jika dia tidak mampu untuk berlaku tepat, maka dia mendekati dari berlaku sadat tersebut. Artinya al-muqarabah. Ya, jadi pembahasan kita ini antara sadat dan muqarabah. Sebagaimana yang di awal tadi kita sebutkan, Nabi menggabungkan dua hal ini. Apa itu as-sadat, apa itu al-muqarabah. Jadi kalau tidak mampu berlaku as-sadat, al-muqarabah. Faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Maka ketika kita tidak mampu untuk sampai pada tingkatan as-sadat, tingkatan yang sempurna, maka kita mendekati dari tingkatan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, istiqomalah. Kemudian istiqomalah kau dan beristighfarlah. Setelah kita disuruh istiqomah, kemudian beristighfar. Diperintahkan istiqomah, setelah itu diperintahkan lagi istighfar. Apa kata Syekh di sini? Watrikul istighfar ba'dal amri bil istiqomah. Dan penyebutan istighfar setelah perintah istiqomah, ya. Di sini kan ada iskal di sini. Ada iskal di sini. Nanti sebentar kita jelaskan. Fihi isyaratun ila anna al-'abda la budda lahu min taqsirin mahma jahada nafsahu 'ala al-istiqomah. Penyebutan istighfar setelah perintah istiqomah, di dalamnya itu ada isyarat bahwa seorang hamba pasti akan selalu memiliki kekurangan walaupun dia bersungguh-sungguh di dalam dirinya untuk istiqomah. Walihada qala al-Hafidh Ibn Rajab, ini perkataan Ibnu Rajab juga, ya, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru ilaihi wastaghfiruhu fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ya, apa yang beliau katakan hampir sama yang kita sebutkan tadi, isyaratan ila annahu la budda min taqsirin fil istiqamati al ma'muri biha. Ini mengisyaratkan bahwasanya dipastikan seseorang itu tidak akan mampu bisa atau dia pasti memiliki kekurangan di dalam istiqomah yang diperintahkan padanya. Fayujbaru dzalika bil istighfari al maqtada li taubati. Maka dengan istighfar itu akan tertutupi kekurangan tersebut, ya. Kemudian al-maqtada, dengan istighfar itu maka akan menjadi apa? Menjadi sebagai sebab sesuatu yang diperlukan litaubah, untuk bertobat. Warruju'i ila istiqomah, dan kembali kepada istiqomah. Fa huwa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibni Jabal. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ati hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan iringilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan setiap keburukan. Baik, oleh karena itu, kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar setelah selesai melaksanakan sholat?
Padahal mengerjakan sholat itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disuruh beristighfar lagi? Oke lah kalau kita mengerjakan misalnya maksiat, ya, lalu kemudian kita diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk dalam logika kita. Ini sesuatu yang wajar, ya? Ketika kita bermaksiat lalu kemudian kita beristighfar. Namun ternyata tidak hanya setelah melakukan perbuatan maksiat kita diperintahkan untuk beristighfar dan bertobat, akan tapi juga setelah melaksanakan suatu ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya tadi, setelah sholat kita diperintahkan lagi untuk istighfar. Karena apa? Karena bagaimanapun istiqomahnya kita di dalam melaksanakan suatu amalan ketaatan, maka pasti akan selalu ada kekurangan di dalam ibadah kita itu. Maka dengan istighfar, memohon ampun kekurangan, maka kekurangan itu pun akan tertutupi. Jadi memohon ampun dan bertobat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 hal kenapa kita wajib bertobat. Ya, yang pertama, karena ibadah kita itu tidak akan bisa sempurna. Kenapa kita wajib bertobat? Yang pertama, karena ibadah kita tidak akan bisa sempurna. Kemudian yang kedua, karena kita tidak akan maksimal untuk mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bertobat? Ya, karena kita banyak dosa. Olehnya itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita yang tadi yang kita bacakan, wa'at bisayyiati hasanata tamhuha. Ya, iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi amalan-amalan soleh itu bisa menghapus dosa-dosa. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bahwa beliau memberikan rincian tentang amalan-amalan, bahwa amalan-amalan soleh itu bisa menghapuskan dosa. Ada rinciannya. Yang pertama, amalan soleh tertentu bisa menghapuskan dosa tertentu. Amalan soleh tertentu bisa menghapuskan dosa tertentu. Misalnya puasa 2 bulan berturut-turut, ya, atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ini kan amal soleh yang tertentu, kan? Menghapuskan dosa-dosa tertentu. Dosa apa yang dihapuskan? Dosa apa yang dihapuskan? Memberi makan fakir miskin 60 orang? Atau kalau dia tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dosa apa ini? Hah? Di siang hari ya, di bulan puasa, berjima dia. Itu dosa tertentu yang dihapuskan. Amalan solehnya juga amalan soleh yang tertentu. Jadi itu rincian pertama. Amalan soleh tertentu menghapuskan dosa tertentu. Kemudian yang kedua, amalan soleh tertentu menghapuskan dosa-dosa secara umum. Jawabannya ya, ibadah puasa di bulan Ramadan, atau puasa yang baru kita lewati, puasa Arafah. Itu ibadah-ibadah tertentu, tapi menghapuskan dosa secara umum. Namun yang ingat ya, yang terhapus di sini dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka ya kita harus melakukan taubatan nasuha. Itu yang kedua ya, amalan tertentu bisa menghapuskan dosa secara umum. Kemudian rincian yang ketiga, amal soleh yang secara umum menghapuskan dosa secara umum pula. Seperti yang telah disebutkan di dalam hadis Muadz bin Jabal ini tadi, wa'ad bisayyati hasanata tamhuha. Ketika melakukan satu kemaksiatan, segera beristighfar, segera mohon ampun. Ini 3 rincian yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Olehnya itu, para sahabat terdahulu ketika mengetahui bahwa telah melakukan satu amalan-amalan keburukan, maka mereka bersegera
melakukan amalan-amalan kebaikan agar amalan-amalan keburukan itu tertutup dengan amalan kebaikan yang mereka lakukan. Baik. Bisa kita selesaikan ya. Kita percepat saja supaya bisa selesaikan kaidah yang keempat ini. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa la yutiqu al-istiqamata haqqa al-istiqamah kama kharaja al-Imam Ahmad wa Ibn Majah min haditsin Thawban an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwasanya seseorang itu tidak akan mampu untuk istiqomah dengan sebenar-benarnya istiqomah. Kama kharrajahu al-Imam Ahmad, sebagaimana yang dikeluarkan hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Thawban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Wa'lamu, maka ketahuilah, anna khairan a'malikum as-salah, bahwasanya amalan-amalan yang paling baik di antara kalian, amalan-amalan kalian yang paling baik adalah salat. Wala yuhafidhu ala wudu'i, dan tidak ada yang mampu untuk menjaga wudunya illa mu'min, kecuali orang mukmin. Dan ini disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad juga ya. Beliau mengatakan as-saddidu wa qaribu. As-sadat, berlaku luruslah kalian, dan jika tidak bisa wa qaribu, mendekati dari itu. Wala yuhafidhu ala wudu'i illa mu'min, dan tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali orang-orang mukmin. Disebutkan juga di dalam Sahihain. Sahihain di sini yang dimaksud adalah Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asaddidu wa qaribu, sama yang di atas tadi ya. Kemudian qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, fasaddadu huwa haqiqatul al-istiqamati wa huwa al-isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid kalladhi yarmi ila ghardin fayusibuhu. Maka as-sadat ini adalah hakikat dari istiqomah. As-sadat adalah hakikat dari istiqomah, dan as-sadat itu yaitu mengenai seluruh perbuatan, seluruh ucapan-ucapan, seluruh amalan-amalan dan seluruh tujuan yang dimaksud. Seperti seseorang yang melempar sesuatu, yang melempar kepada arah yang dimaksud, dan lemparan itu tepat mengenai sasaran. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memerintahkan Aliyan anna yas'alullah azza wa jal, kepada Ali radhiyallahu anhu agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sadat dan hidayah, memohon agar bisa berlaku tepat di dalam menjalankan agama ini dan memohon petunjuk. Ya, kemudian mengatakan azkur bis-sadad tasdidak as-sahmi. Tapi ingatlah dengan berlaku sadat, ya, seperti dengan berlaku tepat di dalam agama ini, ya. Kemudian mintalah hidayah, karena dialah yang menuntunmu kepada jalan yang lurus. Wal muqarrabatu yusibu ma yaqrabu minal ghardin illam yusibul ghardan nafsahu. Yusibul gharadu nafsahu. Dan kemudian mendekati, mencapai apa yang mendekati tujuan, meskipun tidak tepat mengenai sasaran, dia mendekati. Walakin bi syarti ayyakuna, akan tetapi dengan syarat. Ternyata ada syaratnya juga, tidak ujuk-ujuk langsung mendekati sasaran, tidak. Maksudnya di sini apa? Walakin bi syarti ayyakuna musammiyan ala qasdis sadad. Akan tetapi dengan syarat
bahwa tujuan yang dimaksud, tujuan untuk mencapai sasaran itu fatakun muqarabatu an ghairi amadin. Ketika dia telah ketika dia tidak mampu untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka dia mendekati. Artinya dia dengan tidak sengaja mendekati. Tidak sengaja. Dalam hal ini dia tidak sengaja. Wa yadullu alaihi qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Hakami ibn Hazan al-Kulafi. Hadis Hakam bin Hazan al-Kulafi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum lan ta'malu, sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukan sesuatu, aw la yu'tiku, atau kalian tidak akan bisa menanggung kullu ma amartukum, seluruh perkara-perkara yang diperintahkan kepada kalian. Walakin saddidu wa abshiru, akan tetapi berlaku sadatlah kalian dan berilah kabar gembira. Tayyib. Wal makna, dengan makna iksidu at-tasdidu wal isabata wal istiqamata fa innahum law saddadu fi al-amali kullihi. Tayyib. Kemudian maknanya dari hadis tadi itu yang kita bacakan bahwa ya wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukan atau mengerjakan seluruh perkara-perkara yang diperintahkan kepada kalian, akan tetapi berlaku sadat atau al-muqarabah, kemudian bergembiralah. Maknanya itu bertujuan untuk tetap dan istiqomah, sehingga mereka, sekiranya mereka berlaku sadat di dalam amal-amal mereka, maka sungguh mereka itu seakan-akan telah melakukan seluruh amalan-amalan ketaatan. Tayyib. Jadi kalau tidak mampu berlaku tepat, artinya kita sudah berusaha agar ibadah kita ini sudah sempurna, namun karena banyak kekurangan yang mendekati dari itu. Itulah yang dimaksud dengan al-muqarabah. Tayyib. Ini akhir dari kaidah yang keempat, ya. Yang keempat, yaitu istiqomah matlubu minal abdi hiya sadat. Seorang itu seorang hamba yang dituntut seorang hamba, dia berlaku tepat, berlaku lurus di dalam menjalankan agama, persis apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika dia tidak mampu, maka dia al-muqarabah, mendekati. Tapi saya rasa itu saja yang bisa kita sampaikan pada kajian kita malam hari ini. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi di kaidah yang kelima, ya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.